Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Mirah. Perkenalkan, nama saya Agnes Femi. Perkenalkan, nama saya Fahira Zila Maulida. Saya Enda Ruyasti. Perkenalkan, nama saya Wayo Farizi. Pada kesempatan kali ini, kami dari Fokus Grup 4 akan menjelaskan materi bahasan kami mengenai hedonisme menyebabkan kesenjangan sosial. Saya akan menjelaskan relasi hedonisme dengan kriminalitas. Kita semua tahu bahwa hedonisme ini adalah perilaku di mana orang akan memaksimalkan hal-hal yang mereka anggap sebagai kesenangan untuk dirinya tanpa memperdulikan batas-batas kemampuan dirinya, sehingga mereka bisa melakukan tindakan apa saja, bahkan sampai pada tindak kriminal. Hedonisme ini sangat berkaitan dengan yang namanya kontrol diri. Ketika seseorang bisa mengontrol dirinya, maka mereka akan mengerti batasan-batasan mana yang tidak boleh mereka lewati agar mereka tetap di jalan yang benar dan tetap melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Perilaku hedonis ini tidak hanya disebabkan oleh internal diri seseorang, tetapi hedonisme ini juga bisa timbul karena pengaruh lingkungan. Misalnya, pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, berbagai macam alat-alat yang sangat terlihat canggih dan modernisasi terjadi di mana-mana. Dan anak muda zaman sekarang sangat gampang sekali terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Misalnya, anak muda yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, mereka akan dikatakan oleh temannya atau dicap sebagai orang yang kuper atau tidak up to date. Oleh karena itu, mereka merasa jiwanya terancam dan tidak bisa mengikuti pergaulan, sehingga mereka secara psikologis dipaksa untuk mengikuti hal-hal yang mereka sebenarnya tidak mampu. Oleh karena itu, dari situ bisa menyebabkan mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti mencuri, bahkan melakukan kejahatan karena hal yang menggugah rasa keberanian diri mereka agar tetap aman dalam pergaulannya. Selanjutnya, materi kedua yaitu bagaimana peran keluarga untuk menanamkan kehidupan sederhana. Pola hidup seseorang terbentuk atas kebiasaan berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Kebiasaan dalam berperilaku ini akan terbawa dan melekat menjadi identitas diri. Dari sini dapat dilihat bahwa peran keluarga, khususnya peran orang tua, adalah esensial dalam menanamkan nilai-nilai kesederhanaan pada anaknya. Lalu, bagaimana melatih pola hidup sederhana? Anak itu adalah peniru ulung. Ia akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Begitupun dalam mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai kesederhanaan kepada anak. Tentunya harus diawali oleh orang tuanya. Contoh sederhana yaitu pola belanja yang dilakukan oleh orang tua. Belanjalah hal-hal yang dibutuhkan, bukan hal yang diinginkan. Dari situ anak akan melihat dan akan mengendap dalam bawah sadar anak, lalu cepat atau lambat akan muncul menjadi perilaku mereka. Pastinya kamu sudah tidak asing lagi dengan istilah hedonisme. Hedonisme berasal dari bahasa Yunani yaitu hedon yang berarti kesenangan. Perilaku hedonisme biasanya terjadi ketika seseorang cenderung mengeluarkan dan melakukan apapun demi mendapatkan kesenangan. Dan apa sih pengaruh hedonisme pada generasi Z terhadap minimnya pemahaman identitas nasional? Sebelum kita mengetahui apa pengaruhnya, kita harus tahu dulu apa sih identitas nasional itu. Identitas nasional bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi faktor pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan derasnya arus perkembangan teknologi, memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap identitas suatu bangsa, khususnya pada generasi Z. Generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi penerus bangsa atau generasi Z ini memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan bangsa dan negara. Karena generasi Z biasanya lebih mengerti akan kemajuan teknologi yang ada
Generasi Z termasuk pengguna terbesar media sosial di Indonesia. Hal inilah yang memudahkan mereka untuk saling bertukar informasi dan mencontoh gaya hidup hedonisme yang sedang marak saat ini. Perlu digarisbawahi bahwa hedonisme bukanlah gaya hidup yang salah, tetapi masalahnya terletak apabila terjebak dalam kenikmatan materi serta mengubah perilaku seseorang menjadi negatif. Hingga pada akhirnya banyak sekali pengaruh atau dampak buruk yang ditimbulkan dari perilaku hedonisme ini. Salah satu pengaruh hedonisme pada generasi Z adalah lunturnya nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam agama, budaya, dan tradisi lokal. Rasa nasionalisme yang mulai luntur menjadi hal yang lumrah di kalangan generasi Z. Kondisi ini tanpa disadari sebenarnya adalah ancaman nyata bagi identitas nasional apabila tidak disikapi dengan bijak. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus lebih kritis dan selektif akan hal-hal baru yang ada di lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah ada. Materi bahasan yang keempat adalah mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif. Perilaku konsumtif merupakan perilaku individu yang ditunjukkan untuk mengonsumsi atau membeli barang atau jasa secara berlebihan. Untuk itu, kita harus melakukan sebaliknya dan mengubah mindset dengan menerapkan perilaku produktif. Orang berperilaku produktif akan berbelanja sesuai kebutuhan, mampu memilih informasi yang bermanfaat, dan menggunakan teknologi juga internet untuk mengembangkan hobi. Generasi milenial kerap dinilai sebagai generasi yang kreatif dan berani mengambil resiko. Mereka banyak memiliki ide-ide menarik dan memiliki karakter yang produktif. Namun di sisi lain mereka juga konsumtif. Hal ini dipengaruhi oleh budaya digital dan intensitas pengguna internet. Pengguna internet yang dikategorikan konsumtif adalah mereka yang biasanya berperilaku konsumtif seperti ketika seseorang membeli berdasarkan keinginan saja, bukan kebutuhan. Sehingga hidup konsumtif pun sepertinya sudah menjadi budaya di Indonesia. Untuk mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif, kita bisa memulainya dengan beberapa hal sederhana. Caranya yaitu dengan menggali kreativitas. Kita harus beranikan diri untuk memulai berperilaku produktif dan optimalkan skill atau passion kita di dunia digital. Karena berubah itu memerlukan niat dari diri sendiri. Ketika kita telah membiasakan diri untuk bersikap produktif di dunia digital, nantinya akan membuka peluang-peluang baru yang bahkan bisa menambahkan penghasilan. Dengan menjadi produktif akan membuat diri kita menjadi lebih disiplin dan cenderung akan melakukan hal-hal berdasarkan skala prioritas. Tips terkait mengubah konsumtif menjadi produktif selama pandemi berlangsung diantaranya: 1. Berpikir 2 kali sebelum melakukan pembelian. 2. Mencari dan mencoba do it yourself atau DIY dari barang-barang yang ingin dibeli. 3. Mencari kegiatan lain yang dapat mengembangkan diri. 4. Melakukan hobi lain daripada scroll handphone. Dan 5. Mencari konten edukasi agar selalu mendapatkan ilmu baru. Pemicu hedonisme di generasi Z yang paling utama ialah dirinya sendiri. Setiap orang pasti memiliki sifat yang paling dasar, yaitu mempunyai banyak kesenangan dan kebahagiaan. Belum lagi sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai dan dia miliki. Inilah yang akhirnya menjadi opini seseorang untuk menganut ideologi hedonisme tersebut. Lalu pemicu selanjutnya adalah informasi atau juga era globalisasi. Ditunjangnya dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat yang akhirnya melahirkan internet dan juga sosial media di tengah masyarakat. Hal tersebut akhirnya memperlihatkan bagaimana kehidupan orang lain yang tanpa sadar kebiasaan-kebiasaan serta paham yang ada di dunia maya serta di lingkungannya dapat menarik seseorang untuk mengadopsinya. Contohnya saat ini adalah influencer di media sosial. Saat ini generasi Z pasti memiliki influencer yang dia ikuti di media sosialnya, entah karena ketertarikan atau karena kegemaran. Influencer akan memproduksi konten dan memiliki jumlah pengikut yang banyak. Dari situlah influencer tersebut bekerja sama dengan beberapa label untuk mempromosikan barang dari label tersebut, atau yang biasa disebut dengan endorsement. Saat seorang generasi Z melihat idolanya menggunakan atau memiliki barang, pasti ia akan merasa memiliki ketertarikan untuk membelinya. Maka dari situlah lahirnya gaya hedonisme.
Sekian pembahasan dari fokus grup 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.